Selamat pagi. Seperti yang disampaikan oleh Mas Ferdi tadi, bahwa hari ini saya akan sharing dengan rekan-rekan yang ada di sini terkait dengan self harm atau yang disebut dengan non suicidal self injury atau biasa disebut dengan NSSI. Nah, faktanya bagaimana sih sebenarnya NSSI ini sendiri gitu. 17% dari remaja gitu ya, dari penelitiannya si Muhlenkamp ini mengatakan bahwa 17% remaja itu pernah melakukan NSSI ya. Setidaknya pernah satu kali melakukan NSSI. Dan kemudian penelitian selanjutnya juga menunjukkan bahkan lebih besar, 7,5% sampai 46,5% ya remaja serta 38,9% mahasiswa ya, dan juga dewasa di 4 sampai 23% pernah mengalami NSSI atau pernah melakukan NSSI setidaknya sekali. Nah, bagaimana di Surabaya gitu ya? Di Surabaya belum ada data yang secara spesifik untuk mengatakan tingkat NSSI di Surabaya, tapi fenomena NSSI itu banyak bisa kita lihat dari berbagai sumber di sosial media ya. Bahkan sekarang konten-konten terkait dengan NSSI atau self harm atau menyakiti atau melukai diri sendiri itu banyak bermunculan di sosial media seperti Twitter, Instagram atau bahkan Telegram gitu ya, yang sebenarnya itu memuat konten-konten yang kaitannya dengan NSSI, baik cerita ya atau bahkan visualnya dari luka akibat dari NSSI gitu. Nah, konten-konten ini semakin hari itu semakin banyak jumlahnya ya, dan banyak diakses juga utamanya oleh remaja serta dewasa awal. Nah, apa sih sebenarnya NSSI atau non-suicidal self injury atau self harm itu ya? Secara teori maksud dari atau pengertian dari NSSI ini adalah tindakan ya, yang bertujuan menyebabkan rasa sakit atau bahaya pada diri sendiri, tapi tidak ada maksud untuk menyebabkan kematian. Ya, jadi ini yang membedakan dengan percobaan bunuh diri. Jadi pada self harm, pada self injury itu tidak ada intensi atau tidak ada niatan untuk menyebabkan kematian atau bunuh diri. Ya. Nah, terus kemudian ngapain kok melukai diri sendiri? Nah, nanti akan saya bahas kemudian untuk apa sebenarnya tujuan dari melakukan itu atau latar belakang individu itu melakukan hal tersebut. Nah, ini jadi NSSI memang berbeda karena tidak ada niat dari individu atau pasien atau klien itu untuk mengakhiri hidup atau untuk perilaku yang menyerupai bunuh diri. Namun perilaku yang berulang dari NSSI ini ya, atau resiko panjang dari NSSI ini dapat meningkatkan resiko atau meningkatkan resiko dari upaya perilaku percobaan bunuh diri. Jadi memang di awalnya ini tidak berbeda, suatu hal yang berbeda atau perilaku yang berbeda. Namun jika dilakukan secara terus-menerus gitu ya, karena NSSI ini juga memiliki risiko atau memiliki dampak secara psikososial, maka sebenarnya risiko jangka panjangnya dari NSSI ini juga dapat meningkatkan perilaku upaya bunuh diri ya. Nah, ciri lain dari NSSI itu adalah perilaku yang menciptakan banyak luka di lokasi yang sama ya. Biasanya di area yang terlihat atau dapat diakses, misalnya di lengan, paha, pergelangan tangan gitu ya, atau area-area lainnya itu.
perilakunya ada banyak contohnya atau jenisnya. Misalnya ada memotong, menggores gitu ya, menusuk kulit dengan benda tajam gitu, membakar, tapi tidak dengan api yang besar ya, biasanya dengan rokok atau dengan api kecil gitu, yang tujuannya adalah untuk menyebabkan rasa sakit dan luka gitu. Atau ada juga yang mencabut mencabut rambut gitu ya, atau bulu gitu secara terus-menerus, yang tujuannya adalah untuk memunculkan rasa sakit gitu. Atau misalnya menusuk dengan jarum ya, menusuk dengan jarum gitu. Atau ada beberapa perilaku lain yang misalnya saya temui dari klien saya adalah dia menggores area lain, misalnya perut ya gitu ya, dengan cutter gitu ya, yang tujuannya adalah untuk memberikan bekas luka tersebut gitu. Atau dengan pecahan beling atau kaca gitu, yang tujuannya sama, adalah untuk memunculkan rasa luka atau memukul-mukul diri sendiri, itu juga ada. Dan ada perilaku-perilaku lain yang banyak contoh jenisnya, yang memang tujuannya adalah untuk menimbulkan luka atau menimbulkan rasa sakit pada diri sendiri gitu. Nah, NSSA ini karena sering diulang gitu ya, sehingga bisa menghasilkan suatu pola parut yang sifatnya luas gitu. Jadi biasanya akan terlihat kalau di lengan itu terlihat gores-goresannya gitu, atau bekas lukanya dari hasil NSSI tersebut. Nah, di DSM sendiri gitu ya, memang kajian terkait dengan NSSI DSM 5 ya. Sekarang kan sudah ada DSM 5 TR. Nah, saya belum mengkaji banyak terkait dengan DSM 5 TR ini. Tapi di DSM 5 NSSI itu memang belum masuk pada satu gangguan gitu, tapi merupakan suatu kajian yang perlu kemudian untuk diteliti, atau isu yang memang perlu diteliti lebih lanjut ya, yang tujuannya adalah memang nanti dikembangkan apakah ini kemudian bisa ditegakkan jadi suatu gangguan gitu ya, jadi NSSID atau NSSI disorder gitu. Nah, dari DSM 5 ada beberapa kriteria yang coba diajukan gitu ya terkait dengan NSSI ini, yaitu setidaknya dalam 1 tahun terakhir setidaknya ada 5 hari minimal atau lebih gitu ya, individu terlibat dalam perilaku mulai dari yang disengaja maupun tidak pada permukaan tubuhnya dari jenis yang menyebabkan luka atau pendarahan atau memar atau rasa sakit, misalnya memotong, membakar, menusuk, memukul atau menggosok-gosok secara berlebihan ya, untuk tujuan yang tidak disetujui oleh sosial. Maksudnya di sini adalah memang hal tersebut merupakan perilaku yang tidak dapat disetujui atau dapat diterima oleh sosial. Misalnya yang dapat diterima oleh sosial itu kayak tindik, tato, atau pada budaya-budaya tertentu itu ada dia harus memotong jari sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang meninggal, itu kan ada ya gitu ya. Nah, itu bukan seperti itu, bukan tujuan sebagai diterima oleh bukan sebagai perilaku yang diterima oleh sosial. Tapi perilaku tersebut dilakukan dengan harapan bahwa luka atau cedera yang ditimbulkan dapat menyebabkan kerusakan fisik ringan atau sedang gitu ya, bukan pada parah ya, yang tidak ada tujuan yang mengarah kepada perilaku bunuh diri atau akibat bunuh diri. Nah, individu yang terlibat pada NSSI atau yang melakukan NSSI atau yang melakukan self harm memiliki satu atau lebih harapan berikut. Jadi fungsinya NSSI menurut kajian dari DSM ini adalah untuk mendapatkan bantuan atau regulasi dari perasaan negatif atau kondisi kognitif. Ya. Kemudian untuk mengatasi kesulitan interpersonal yang dialami oleh individu tersebut. Jadi misalnya ada persoalan interpersonal yang dia rasa dia tidak mampu mengkontrolnya, maka dia melakukan ini. Kemudian untuk memunculkan perasaan yang positif,
Ya, sekali lagi ini juga untuk meregulasi emosinya dari negatif menjadi lebih positif. Kok bisa seperti ini? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kenapa kok justru tujuannya adalah seperti ini. Nah, perilaku NSSI juga sebenarnya dikaitkan dengan setidaknya satu atau lebih dari hal berikut. Jadi adanya kesulitan interpersonal, perasaan atau pikiran negatif seperti depresi, kecemasan, stres, kemarahan, atau adanya kritik berlebih pada diri sendiri yang terjadi pada masa tersebut sehingga segera sebelum tindakan sehingga muncul tindakan tersebut atau muncul segera sebelum tindakan melukai diri sendiri. Kemudian sebelum terlibat dalam tindakan, pikiran terkait perilaku yang dimaksud tersebut sulit untuk dikendalikan. Ya, jadi pikiran untuk melakukan perilaku tersebut sulit untuk dikendalikan. Kemudian berpikir tentang melukai diri yang sering terjadi, bahkan ketika itu tidak ditindaklanjuti. Jadi bahkan ketika individu tersebut tidak menuruti keinginannya untuk melukai diri sendiri, pikiran itu akan terus-terusan muncul pada individu yang mengalami NSSI. Nah, tadi perilaku juga tidak disetujui secara sosial, misalnya bagian dari ritual agama atau ritual budaya gitu, dan tidak terbatas pada menggigit kuku atau memetik kalau kita ada luka gitu kita kupas sendiri gitu loh. Nah, bukan tidak hanya terbatas pada itu gitu ya, tapi lebih dari itu perilakunya. Dan perilaku atau konsekuensi dari NSSI tersebut menyebabkan distres atau tekanan klinis yang signifikan dalam fungsi interpersonal, ya, sehingga menyebabkan gangguan pada fungsi interpersonal, fungsi akademik atau fungsi penting lainnya gitu. Sehingga NSSI ini dikatakan disorder ketika menimbulkan distres. Nah, kemudian NSSI ini juga perilaku NSSI ini bisa disebut sebagai NSSI jika tidak terjadi secara eksklusif atau bersamaan selama periode psikotik, ya, delirium, keracunan atau penyalahgunaan zat, atau withdrawal, ya, atau sakau itu. Dan pada individu dengan gangguan perkembangan saraf, perilaku tersebut bukan bagian dari pola stereotip yang berulang. Karena pada individu yang mengalami gangguan perkembangan saraf, akan ada pola-pola perilaku yang stereotip yang sifatnya berulang. Misalnya clapping terus-terusan gitu ya, atau mengetuk-ngetukkan kaki secara terus-menerus. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini bukan dari perilaku tersebut, contoh dari perilaku tersebut. Dan NSSI tidak lebih baik dijelaskan, atau perilaku melukai diri sendiri, itu tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental atau kondisi medis lainnya. Jadi secara kriteria memenuhi NSSI tersebut. Nah, ini saya jelaskan kembali. Jadi kenapa sih individu ini kok melakukan NSSI? Ya, dia melukai diri sendiri yang tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa sakit, tapi juga tidak ada intensi atau dorongan atau niatan untuk bunuh diri. Sebagian individu yang melakukan NSSI dari hasil penelitian, sebagian besar mereka tujuannya adalah untuk meregulasi emosi. Jadi kemampuan regulasi emosi, ekspresi emosi yang tidak tepat gitu ya, mengarahkan mereka untuk melakukan NSSI ini. Ya, jadi mereka ingin mengekspresikan, menyalurkan ya ketegangan dalam dirinya mereka, perasaan atau emosi negatif pada diri mereka itu dengan melukai diri sendiri. Ya. Atau juga merupakan cara mereka untuk mendapatkan kontrol atas situasi yang dirasa sulit atau yang dirasa tidak dapat mereka kontrol. Contohnya adalah ada individu yang mengalami NSSI atau melakukan NSSI
Alasannya dia melakukan NSSI adalah ketika dia mengalami masalah, dia merasa tidak memiliki kontrol atau tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan itu, ya, untuk menyelesaikan persoalan yang dia miliki dan tidak memiliki kontrol atas yang dia miliki, sehingga dia menciptakan luka itu, ya, pada dirinya dia, agar dia memiliki kontrol atas luka tersebut untuk kemudian dia rasakan sakitnya dan kemudian dia sembuhkan sendiri. Jadi dia punya kontrol atas itu. Jadi sebenarnya itu adalah semacam pengalihan dari rasa sakit yang tidak bisa dia kontrol, gitu, atau persoalan yang tidak bisa dia kontrol. Atau kemudian cara untuk mengatasi kesulitan relasi. Jadi cara dia untuk mendapatkan relasi. Jadi ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa NSSI ini tujuannya adalah untuk mencari bantuan, mencari perhatian dari orang-orang sekitarnya, karena dia tidak mampu menarik perhatian ataupun tidak mampu mengawali bagaimana berelasi secara sehat kepada individu lain di sekitarnya. Jadi dia mengawalinya adalah dengan melakukan NSSI. Atau bahkan yang muncul sekarang adalah beberapa konten terkait dengan NSSI di sosial media, gitu ya. Itu juga merupakan bentuk ekspresi yang dimunculkan oleh individu si pembuat konten itu untuk kemudian mencari relasi dengan individu-individu yang misalnya memiliki perilaku yang sama, atau kemudian individu-individu yang lebih tertarik juga dengan perilaku tersebut, gitu. Atau juga ada penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku NSSI ini dilakukan untuk dapat diterima pada kelompok tertentu, karena dia memang mengalami kesulitan untuk menjalin relasi secara sehat dengan lingkungan yang sehat, gitu. Atau ada alasan juga mengapa individu itu melakukan NSSI adalah overkritik pada diri sendiri. Jadi mereka mengkritik diri mereka secara berlebihan, sehingga cara mereka menghukum kesalahan yang telah dia lakukan adalah dengan melukai diri sendiri, gitu. Jadi sebagai bentuk hukuman terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir tadi yang saya sebutkan tadi, permohonan bantuan juga, bahwa mereka sebenarnya tidak tahu dia mengalami sesuatu kondisi psikologis yang menekan, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mencari bantuan, ya, untuk memperbaiki kondisinya. Maka yang dia lakukan adalah melakukan NSSI. Harapannya dengan melakukan NSSI dia mampu memberikan tanda pada lingkungan sekitarnya bahwa mereka tidak baik-baik saja dan mereka membutuhkan bantuan. Nah, ini adalah siklusnya dari self-injury atau self-harm. Ya. Jadi ini adalah lingkaran yang harusnya segera diputus. Ya. Jadi ini adalah siklus individu yang melakukan NSSI atau self-harm atau self-injury. Yang pertama adalah munculnya pikiran negatif, perasaan negatif, gitu ya, emosi yang negatif, gitu. Kemudian setelah munculnya emosi, perasaan atau pikiran tersebut, adanya tension, ya, pasti kalau kita stres itu kan tensionnya ada ya dalam diri kita. Kita merasakan ketegangan, kita merasakan stres, gitu ya. Kemudian setelah muncul ketegangan dalam diri, maka muncullah dorongan untuk melakukan NSSI atau melakukan self injury. Munculnya dorongan tersebut untuk melukai diri sendiri. Kemudian setelah ada muncul dorongan, kemudian dilakukanlah perilaku atau dilaksanakanlah perilaku melukai diri sendiri tersebut, gitu ya. Kemudian setelah dia melukai diri sendiri, ya, muncul perasaan rilis, muncul perasaan lega, gitu ya, dari melukai diri sendiri tersebut, ya. Setelah merasa sakit, setelah merasakan ada luka dalam dirinya, dia merasa lega. Setelah merasa lega, luka kering dan lain sebagainya, ada efeknya, maka dia sebenarnya juga merasakan perasaan bersalah, ya, pada dirinya sendiri, ya, merasa bersalah, merasa malu juga dari akibat dari bekas-bekas luka yang dia timbulkan, gitu ya. Itu akan muncul setelah munculnya perilaku NSSI. Nah, tapi walaupun dia sudah merasa malu ataupun merasa
beras bersalah gitu ya. Tapi pada saat dia nanti memiliki pikiran negatif lagi, pikiran, perasaan dan juga emosi negatif, maka cara dia untuk meredakan tension lagi adalah dengan melakukan NSSI lagi, sehingga berulang. Siklusnya akan terus menjadi lingkaran seperti ini. Nah, untuk memutus lingkaran ini, memutus siklus ini, perlu adanya bantuan dari profesional ya. Jadi kalau rekan-rekan nanti menemui ada teman kalian atau orang-orang terdekat kalian yang mengalami NSSI, yang pertama adalah pastikan dulu kondisi fisiknya. Apa yang perlu diobati? Apakah kemudian perlu ada luka-luka fisik yang memang perlu segera ditangani ya. Yang jelas pastikan keselamatan dia dulu. Kemudian dengarkan dia ya. Misalnya dia tanyakan ketika dia misalnya mau bercerita apa yang dia butuhkan, misalnya tanyakan apa yang dia butuhkan. Apakah dia butuh didengarkan atau dia butuh diobati dan lain sebagainya gitu ya. Jangan di judgment, jangan katakan perilaku ini salah, perilaku ini dilarang agama, kamu melakukan dosa dan lain sebagainya. Jangan katakan itu ya. Sampaikan saja apa yang bisa saya bantu gitu. Saya di sini misalnya kalau ada yang kamu mau sampaikan, mau butuhkan, saya ada. Misalnya dia mau bercerita, dengarkan. Ya. Kemudian apa yang lebih lanjut bisa kita lakukan adalah menyarankan dia, mendorong dia untuk pergi ke profesional. Gitu ya. Jadi tidak perlu kalian kemudian menjudge benar atau salah perilakunya dia. Kita cukup dengarkan apa sebenarnya keluh kesahnya dia, apa yang dia butuhkan. Kemudian bantu dia untuk mencari akses bantuan ke kesehatan mental atau profesional. Berikan info kepada dia bahwa ini sebenarnya tuh sesuatu yang bisa diobati. Kamu bisa nanti pergi ke psikolog atau psikiater yang misalnya bisa ngobatin kamu untuk menghilangkan perilaku ini gitu, atau untuk meredakan apa yang menjadi tekanan bagi kamu selama ini. Gitu ya. Nah, sebenarnya kemudian tadi kan saya sudah membahas gitu, kenapa kok individu itu melakukan NSSI gitu ya. Kemudian apa dampak NSSI pada individu? Dampaknya adalah tadi sudah saya jelaskan bahwa individu yang melakukan NSSI itu akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk melakukan perilaku percobaan bunuh diri. Ya. Jadi individu tersebut akan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk melakukan perilaku percobaan bunuh diri. Kemudian yang pasti adalah menurunnya kualitas kesehatan mental dari individu tersebut. Pasti ada perasaan tertekan, ada perasaan cemas, ya, muncul risiko mengalami depresi, risiko mengalami kecemasan gitu. Karena NSSI ini merupakan salah satu bentuk coping yang sebenarnya tidak efektif. Ya. Dia alih-alih di awal itu melakukan NSSI untuk meredakan emosi atau perasaan negatifnya dia dengan melakukan NSSI atau dengan melakukan self-harm atau melukai diri sendiri, tapi justru setelah melakukan itu akan ada muncul perasaan tertekan lagi, bersalah gitu ya, dan lain sebagainya, malu bahkan gitu. Nah, yang itu juga akan membuat individu tersebut justru akan menurun kualitas kesehatan mentalnya dia. Gitu. Kemudian karena dia secara terus-menerus melakukan hal tersebut, kalau ada persoalan larinya dia adalah melukai diri sendiri, penyelesaiannya dia adalah melukai diri sendiri, maka sebenarnya individu tersebut tidak pernah berlatih untuk melakukan regulasi emosi yang sehat. Bahwa emosi itu sebenarnya tidak perlu ditolak, tidak perlu di-deny, ya. Tidak perlu dinilai benar atau salah, tapi cukup diterima. Kemudian dikelola dan diekspresikan dengan tepat. Nah, individu yang melakukan NSSI secara berulang ini tidak pernah berlatih untuk bagaimana melakukan regulasi emosi yang tepat, sehingga kemampuan regulasi emosinya pun pada akhirnya akan rendah.
dan akan memunculkan risiko individu tersebut akan secara berulang melakukan NSSI. Nah, beberapa penelitian juga pada akhirnya menunjukkan karena risiko kesehatan mental ini tadi ya yang muncul pada individu dengan NSSI, maka hal tersebut akan mempengaruhi performa dia di akademik ya bagi individu yang masih sekolah ataupun masih kuliah gitu ya. Dan juga pada individu yang sudah bekerja, maka performa kerjanya pun akan rendah juga. Karena tadi ya, kalau stres itu kan pasti kemampuan untuk mengingatnya akan rendah juga, kemampuan untuk mengambil keputusan juga akan rendah gitu, kemampuan untuk fokus ya itu juga akan rendah, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi performa akademik dan juga performa kerja dari individu tersebut. NSSI. Oke, cara yang sederhana yang bisa kita lakukan secara pribadi untuk mencegah NSSI atau mencegah diri kita dari perilaku NSSI adalah berlatih mengakui emosi yang sedang kita rasakan. Ya, jadi segala emosi yang kita rasakan, marah, sedih, senang, bahagia, jijik, dan apapun itu kita rasakan. Kemudian berlatih mengekspresikan emosi dengan tepat. Bahwa marah itu boleh, senang itu boleh, gitu ya. Marah itu equal dengan senang, karena sama-sama merupakan jenis dari emosi. Kenapa kalau senang boleh, marah kok tidak boleh? Ya, kenapa senang boleh, sedih kok tidak boleh? Semua emosi itu boleh dan bisa untuk dirasakan, gitu ya. Namun ekspresinya itu yang harus kita kelola. Marah itu boleh, yang tidak boleh itu memukul orang misalnya. Marah itu boleh, yang tidak boleh adalah melukai orang lain, baik secara fisik maupun secara verbal. Ya, jadi kita berlatih untuk kemudian bagaimana mengekspresikan emosi itu secara sehat. Kemudian mengalihkan keinginan atau pikiran terkait dengan melukai diri jika itu memang muncul. Ya, sudah dialihkan saja dengan apa? Kegiatan-kegiatan lebih positif misalnya, ya, untuk mendistrak. Kemudian berlatih untuk welas asih dan mencintai diri. Ini penting, teman-teman. Jadi kita itu terbiasa untuk welas asih, mengasihi, mencintai orang lain, tapi kita lupa untuk bersikap welas asih dan mencintai diri sendiri. Gitu ya. Padahal ini penting. Sebenarnya menumbuhkan rasa cinta kasih pada diri sendiri itu membuat diri kita menjadi lebih positif, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih sehat. Jadi kita berrelasi dengan orang lain pun akan menjadi terasa lebih sehat. Ya, jadi kita kalau mau mencintai orang lain, mau mengasihi orang lain, cintai dan kasihi diri sendiri dulu. Ya, kalau enggak nanti kayak kosong yang kita kasih. Sama aja kayak kalian mau atau teman-teman mau memberikan uang pada orang lain tapi kalian tidak punya uang, jadi bohong, sama aja kosong. Jadi kalau mau memberikan cinta kasih, welas asih pada orang lain, cintai dan kasih diri sendiri dulu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita welas asih dan mencintai diri? Apakah kemudian kita bermalas-malasan? Enggak, bermalas-malasan itu adalah salah satu bentuk kita enggak mengasihi diri sendiri justru. Ya, mengasihi diri sendiri itu adalah paham apa sebenarnya yang kita mau atau inginkan, tubuh inginkan. Ya, istirahat, tubuh butuh istirahat ya istirahat, bukan scrolling, bukan nonton film, bukan. Ya. Kemudian mengakui emosi tadi itu juga merupakan bentuk kita mencintai diri kita. Memeluk tubuh sendiri itu boleh. Jadi untuk menciptakan bahwa kita mengasihi diri sendiri itu peluk tubuh sendiri, katakan hal yang positif pada diri sendiri ya. Kalau kita melakukan kesalahan, maafkan ya, tapi kita harus belajar kesalahan apa yang bisa sudah kita lakukan, dan besok kita harus belajar seperti apa dari kesalahan itu. Itu adalah salah satu bentuk kita mencintai, mengasihi diri sendiri. Bahwa salah itu boleh, tapi itu kita kan berproses. Proses apa yang bisa kita ambil dari kesalahan tersebut? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kesalahan tersebut? Itu contohnya. Tidak terlalu mengkritik diri secara berlebihan, kritik boleh, yang tujuannya adalah untuk mengembangkan. Gitu.
apa namanya? Tapi kita juga harus tahu kritik itu kemudian tujuannya untuk apa, membangun di bagian apa. Sometimes ada orang kan yang mengatakan kalau kamu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik. Kalau cara yang paling sederhana adalah jangan melakukan hal yang tidak ingin orang lain lakukan kepada kita, kepada orang lain. Nah sekarang saya balik. Kalau kamu rasa melakukan hal tersebut itu tidak baik pada orang lain, ya jangan lakukan untuk dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu tidak mau meminta teman-teman atau rekan-rekanmu melakukan banyak tugas, ya, karena kamu pengen tugasnya dia proporsional, ya lakukan juga untuk dirimu sendiri. Jangan kemudian tugasnya 100%, temanmu 30, kamu 70. Enggak. Itu enggak sehat juga untuk keduanya. Tidak ada sarana belajar yang sesuai untuk dua-duanya. Gitu misalnya. Kalau kamu tidak mau mengatakan hal buruk kepada orang lain, ya jangan katakan hal yang buruk kepada diri kita. Contohnya seperti itu. Kemudian melatih kemampuan coping yang sehat dan efektif. Ya, bagi teman-teman yang di luar psikologi, coping itu apa sih? Coping itu adalah strategi untuk kemudian meregulasi stres. Ya, salah satu cara kita untuk meregulasi stres. Coping itu ada dua. Ya. Jadi mekanisme coping itu ada dua. Jadi coping itu adalah respon tubuh sebenarnya, respon pikiran maupun perilaku ketika kita menghadapi situasi yang menekan. Yang tujuannya adalah untuk mengatasi tekanan tersebut, mengatasi konflik tersebut, atau mengatasi hal-hal atau konflik-konflik yang muncul akibat situasi yang menekan tersebut, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, gitu. Nah, coping itu ada dua. Mungkin kalau teman-teman dari psikologi sudah ada yang belajar, teman-teman dari luar mungkin sudah pernah dengar juga, gitu ya. Ada yang sifatnya problem fokus dan ada yang emotion fokus. Kalau problem fokus ya kita fokusnya ketika menghadapi masalah, menghadapi tekanan, fokusnya kita menyelesaikan persoalan tersebut, gitu ya. Sehingga harapannya ketika persoalan tersebut selesai, maka tekanannya atau stresornya akan hilang dan stres menurun, gitu ya. Yang kedua adalah emotion focus coping. Emotion focus coping berarti fokusnya berada pada emosi tersebut, gitu, atau emosi yang muncul akibat situasi yang menjadi stresor. Jadi kan misalnya kita menghadapi suatu tekanan, dampak dari tekanan tersebut emosi kita menjadi sedih misalnya, ya, emosi kita menjadi sedih. Maka kalau emotion focus berarti fokus kita adalah menyelesaikan emosi tersebut, ya, atau meredakan emosi tersebut. Jadi kita redakan kesedihan kita, gitu ya. Yang tujuannya adalah ketika emosi itu reda, maka sebenarnya kita harapannya akan dapat berpikir secara lebih jernih, gitu ya. Atau kita merasa lebih baik sehingga stresnya menurun. Nah, mana yang lebih sebelum saya lanjut, kadang orang itu salah menilai misalnya minuman keras, merokok berlebih, gitu ya, atau melakukan mengkonsumsi zat terlarang itu adalah satu bentuk emotion focus karena untuk meredakan emosi yang dia miliki karena tertekan. Enggak, justru itu adalah bentuk coping yang tidak tepat, yang nanti justru menambah masalah. Bentuk emotion focus coping itu salah satunya adalah misalnya mencari dukungan sosial, ngobrol sama orang lain, ya, atau pergi ke profesional, gitu, atau melakukan hal-hal yang sifatnya positif yang tujuannya adalah untuk memunculkan emosi yang positif, olahraga misalnya dan lain sebagainya. Nah, mana bentuk coping yang paling tepat? Itu sebenarnya kita boleh pilih, ya. Kalau misalnya persoalannya atau stresornya itu bisa kita kendalikan, ya, atau bisa kita kontrol, ya kita pakai problem fokus, ya segera diselesaikan problemnya itu. Kalau sesuatu hal yang muncul itu di luar kontrol kita, ya gunakan emotion focus. Nah, saya lanjutkan. Kemudian cara lain untuk mencegah NSSI itu adalah menerapkan pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat itu selain dapat menyehatkan fisik kita, itu juga akan menyehatkan psikologis kita, gitu ya. Dan kita juga akan dapat memiliki pengelolaan dari respon stres yang lebih bagus.
Jadi menerapkan pola hidup sehat itu seperti olahraga secara rutin gitu ya. Ketika kita olahraga kita tahu bahwa hormon endorfin kita akan meningkat gitu, sehingga muncul perasaan positif, bahagia gitu ya, tenang seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup. Ya, istirahat yang cukup ini adalah salah satu bentuk self love juga atau mencintai diri sendiri juga. Karena ketika tubuh kita cukup istirahat, cukup recharge ya, maka metabolisme dalam tubuh kita akan kembali optimal. Gitu. Ketika metabolisme tidak optimal, kita tahu bahwa akan ada banyak hal-hal yang juga mempengaruhi kondisi psikologis kita. Kita tahu capek itu kita menjadi lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung dan lain sebagainya. Kemudian makan makanan yang bergizi gitu, karena itu juga merupakan sumber energi positif bagi tubuh kita. Ya. Kemudian ketika kita mengalami tekanan yang dirasa sudah tidak bisa kita kelola sendiri, maka alangkah lebih baik, cara terbaiknya adalah menghubungi atau mencari bantuan profesional, baik psikolog ataupun psikiater.